Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas belajar online bersama Bu Musda. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, Ananda, apakah Ananda mengetahui kenapa pohon bertambah besar ukurannya dan bertambah tinggi? Hal ini disebabkan karena sel-selnya terus membelah secara aktif. Nah, sel-sel ini kemudian akan berkumpul dan apabila mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama akan menjadi sebuah jaringan. Nah, kalau begitu, apa saja jaringan yang terdapat pada tumbuhan? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kali ini. Mari kita mengenal struktur dan fungsi jaringan dari tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan atas dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Di mana jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Nah, jaringan meristem dibedakan lagi atas dua bagian, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya terdapat pada batang dan pada akar, sehingga menyebabkan pertambahan tinggi batang dan pertambahan panjang dari akar. Sedangkan meristem sekunder terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu pada kambium pembuluh dan kambium gabus, sehingga menyebabkan pertambahan ukuran dari batang atau batang menjadi semakin besar. Kita lanjutkan pada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen atau jaringan dewasa ini dibedakan atas 4 bagian, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan penyokong, serta jaringan pengangkut. Mari kita lihat satu persatu. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan epidermis atau biasa juga disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan ini berada di lapisan terluar atau jaringan ini dapat mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan lilin anti air atau kutikula. Jaringan dasar disebut juga dengan jaringan parenkim. Jaringan ini mengisi ruang antar jaringan, terdapat di semua bagian tubuh tanaman, yaitu akar, batang, dan daun. Jaringan parenkim yang berada di daun mesofil, yaitu palisade dan spon, di mana banyak mengandung klorofil. Sedangkan jaringan penyokong terdiri dari dua jenis jaringan, yaitu kolenkim dan sklerenkim, berfungsi untuk membantu menyokong batang dari tumbuhan. Nah, sel kolenkim merupakan sel hidup yang fleksibel dan memiliki celah antar sel yang sangat kecil. Sel ini dapat ditemukan di daerah marginal daun dan batang. Sklerenkim merupakan sel mati yang memanjang dengan endapan lignin di dinding selnya dan tidak memiliki celah. Sel ini banyak ditemukan di kulit biji atau kacang-kacangan. Nah, di sekitar jaringan pengangkut dan jaringan pada daun. Terakhir, jaringan pengangkut berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan, terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Floem adalah
pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tumbuhan. Demikian pembelajaran kita pada kali ini tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita akhiri, kita masuk kepada sesi kuis seperti biasanya. Kuis Ananda kerjakan dan Ananda serahkan pada classroom kita yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nah, pertanyaannya, jelaskan fungsi dari jaringan tumbuhan. Sekian pembelajaran kita. Salam sehat, salam prestasi, tetap semangat, dan tetap bergabung di channel Musda Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.